Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan serta kemudahan di dalam beraktivitas sehari-hari. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan coba membahas perintah-perintah yang terdapat di SQL serta penggunaan kolom alias dan bagaimana penggunaan operator. Adapun capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran pada materi hari ini, yang pertama, saya berharap kepada teman-teman semua, kepada Bapak dan Ibu, bahwa setelah mempelajari materi hari ini, saya berharap Bapak dan Ibu mampu memahami pengertian dan perintah yang terdapat di dalam SQL. Kemudian berikutnya, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, saya berharap bahwa Bapak dan Ibu mampu memahami bagaimana penggunaan kolom alias di dalam perintah SQL. Kemudian berikutnya, Bapak dan Ibu mampu memahami dan mampu menggunakan operator. Operator di sini ada berbagai macam operator yang akan kita gunakan di dalam perintah SQL. Nah, nanti semua ketiga capaian pembelajaran ini kita akan coba untuk membahasnya satu persatu. Jadi saya rasa setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Bapak dan Ibu mampu memahami ketiga poin ini. Pertama, di sini ada SQL. Apa itu SQL? SQL itu sendiri merupakan singkatan dari struktur query language. SQL merupakan bahasa standar yang ditetapkan oleh American National Standard Institute atau ANSI dengan tujuan untuk mengakses dan memanipulasi data pada database relasional. Karena sifatnya standar, maka setiap software RDBMS harus menerapkan bahasa SQL dengan diperbolehkan untuk mengembangkan atau menyertakan perintah-perintah yang non-standar. Di dalam SQL sendiri itu memiliki query-query atau perintah. Query itu bisa kita sebut sebagai perintah. Namun pada dasarnya semua perintah dalam SQL tersebut dapat dibagi menjadi 4, yaitu ada DML, DDL, DCL, dan TCL. Apa itu DML, apa itu DDL, apa itu DCL, dan apa itu TCL? Coba kita perhatikan. Di sini ada DML, DDL, TCL, dan DCL. Sebelum saya menjelaskan perintah-perintah dasar yang terdapat dalam SQL, sedikit saya singgung mengenai query. Query di sini merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan data dari database. Nah, itu disebut dengan query. Query-nya apa? Perintahnya apa gitu. Nah, perintahnya yang digunakan di sini adalah select. Nah, di sini ada perintah dasar select. Nah, select ini digunakan untuk menampilkan data dari suatu database. Kemudian DML. Nah, DML ini ada 4 bagiannya ya, yaitu insert, update, delete, dan merge. Pertama, insert. Jadi, insert ini berfungsi untuk menambah informasi data baru ke dalam tabel. Jadi, insert ini berfungsi untuk menambah data baru. Tambah berarti perintahnya adalah insert. Untuk contohnya nanti kita akan langsung praktekkan ya, supaya tidak bingung. Tuh. Kemudian ada update. Nah, update di sini berfungsi untuk memperbaiki informasi atau data yang ada dalam suatu tabel. Kemudian ada delete. Jadi, perintah untuk menghapus data pada suatu tabel, kita bisa menggunakan perintah delete. Kemudian ada merge. Merge di sini fungsinya untuk menggabungkan antara dua tabel dalam satu database. Itu perintah merge. Kemudian ada create, alter, drop, dan rename. Ini adalah bagian dari perintah DDL atau Data Definition Language. Create sendiri artinya menciptakan suatu tabel baru. Kemudian alter. Nah, alter di sini dapat kita gunakan untuk menambah kolom atau field di dalam suatu tabel. Nah, kita bisa menggunakan alter. Kemudian kalau drop di sini kita bisa menggunakan untuk menghapus tabel. Kemudian ada rename. Rename itu sendiri dari kata mengubah namanya, mengubah nama tabel. Kemudian ada truncat.
Truncat di sini fungsinya sama dengan delete, hanya saja perintah truncat di sini hanya lebih singkat. Ya, hanya saja perintah truncat di sini lebih singkat dibanding dengan delete, karena truncat di sini bisa kita gunakan tanpa menggunakan where, klausa where. Sementara itu delete kita harus menggunakan perintah klausa where, itu ya. Kemudian Transaction Control atau TCL. TCL ini merupakan perintah yang digunakan untuk menentukan suatu transaksi diterapkan secara permanen atau dibatalkan. Ya, perintah yang digunakan di sini ada commit, rollback, dan save point. Kemudian ada DCL atau Data Control Language. Nah, DCL di sini merupakan perintah yang digunakan untuk mengatur perizinan akses terhadap suatu database. Nah, jadi misalnya untuk memberikan suatu akses atau menghapus suatu akses user untuk mengakses database, kita bisa menggunakan perintah revoke. Nah, kalau grant itu untuk memberikan akses kepada user pengguna untuk dapat melakukan manipulasi terhadap suatu database, itu ya. Penggunaan kolom alias. Seperti yang kita ketahui bahwa alias di sini berfungsi untuk merubah suatu nama. Pada SQL, alias berfungsi untuk merubah nama kolom maupun tabel pada saat ditampilkan. Dan untuk membuat nama alias, kita bisa menggunakan fungsi as. Nah, coba kita lihat di sini ada contohnya. Untuk alias pada tabel, contoh di sini tampilkan semua data dari tabel alias, ya, kita sebutkan aliasnya, nama aliasnya, nama tabelnya apa, misalnya di sini nama tabelnya tabel dosen, kita bisa aliaskan tabel dosen ini menjadi tabel pengajar. Itu contoh pada tabel. Kemudian contoh pada kolom, tampilkan nama, ya, nama kolom dengan alias nama baru dari tabel apa. Nah, itu nama kolomnya di sini, misalnya nama siswa. Bisa kita alias name kan menjadi identitas siswa. Itu. Kemudian kita coba untuk penggunaan operator aritmatika. Operator aritmatika ini digunakan untuk melakukan perhitungan aritmatika dalam query maupun prosedur atau fungsi. Operator tambah itu digunakan untuk melakukan penjumlahan. Kalau kurang digunakan untuk pengurangan. Begitu juga dengan kali dan bagi. Kemudian penggunaan operator concatenation. Operator concat digunakan untuk menggabungkan field dengan field dan field dengan karakter atau string. Contoh, penggabungan field dengan field. Perintahnya select nama field 1. Di sini ada operator concatenation. Kemudian nama field 2 dari tabel apa. Otomatis nanti akan memberikan output bahwa nama field 1 dan nama field 2 itu sudah digabungkan. Gitu. Misalnya nama field pertamanya Muhammad. Kemudian nama field keduanya Alif. Jadi nama field 1 dan nama field 2 otomatis nanti akan tergabung jadi Muhammad Alif, itu ya. Begitu juga dengan penggunaan field dengan karakter string atau string, ya. Kemudian menggunakan perintah distinct untuk menghindari duplikasi data. Seringkali kita menginputkan data, tetapi data yang kita inputkan itu terduplikasi. Untuk perintah dasarnya itu sendiri hanya menggunakan select distinct. Kemudian saya minta kepada teman-teman untuk mendownload, bagi yang belum mendownload dan menginstal Oracle 11-nya, silakan download melalui link berikut ini. Kemudian untuk installnya, saya rasa teman-teman semuanya sudah pada bisa, ya. Jadi bagi yang nggak bisa, silakan minta bantuannya kepada teman-teman yang lain yang bisa, gitu ya. Kemudian untuk hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan,
boleh ditanyakan melalui kelas Edmodo kita maupun di grup WA kita ya. Untuk pertemuan minggu berikutnya, saya harap Oracle 11-nya sudah terinstall semua. Jadi kita bisa langsung praktek ya. Jadi kita bisa langsung praktikum ya. Dan saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.